Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama wabarakatuh. saya Maulina Gita Supari. Saya dari Undikma, Ibu. Prodi Penjas semester 5. Iya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, Bu? Iya. Saya dengan siapa? Saya Ibu Nur Aini, guru kelas 4B. Itu spesial tunarungu bicara ya. Oke, baik. Pertama-tama nih, Bu, pastikan Ibu punya kesiapan gitu dan persiapan saat mau memulai pembelajaran gitu. Nah, persiapan dan kesiapan apa yang Ibu mempunyai gitu, Ibu kasih ke siswanya gitu. Iya. Ya. Tentunya sebelum kita terjun, tentunya kita mempersiapkan modal ya, bekal ya. Besok saya akan mengajar apa? Ya contohnya saya pertama menyiapkan modul atau RPP ya yang akan saya ajarkan besok. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada 2 papan. Yang pertama itu pelajaran pertama saya bahasa Indonesia ya. Nah itu karena ini kelas 1, 2, 3, 4, tapi karena apa ya, untuk dimasukkan ke SK tuh walaupun saya tuh pegang sebenarnya 4 rombel ya kalau di ininya 1, 2, 3, 4, tapi karena kelompok siswa yang paling banyak itu kelas 4, jadinya dicantumkan itu yang saya buat dokumen pembelajarannya untuk kelas 4 aja. Tapi walaupun pelayanannya nanti tentunya berbeda-beda ya, kelas 1, 2, 3, 4. Walaupun dicampur kelasnya gitu. Iya. Tapi tetap buat kelas 4 gitu. Iya, buat kelas 4 materinya, tapi tingkatan ketinggian materinya tentunya berbeda-beda. Yang kelas 3 lebih rendah, yang kelas 2 rendah lagi gitu. Walaupun materinya sama gitu. Misalnya untuk kelas 4 saya memperkenalkan nama benda di sekitar ya. Nah, itu dia sudah harus menguasai gambarnya apa, nama bendanya apa, hurufnya itu apa dari kata itu. Tapi kalau yang untuk kelas 3, kelas 4, kelas 2, dia itu harus cuma saya perkenalkan gambarnya ini. Terus sebutannya apa gitu. Terus dia paling nanti di evaluasinya mencocokkan gambar dengan tulisannya. Beda dengan yang kelas 4 tadi. Dia bisa menyebutkan hurufnya dalam satu kata itu dan gambarnya apa. Nah, seperti itu contohnya. Ya. Kemudian apakah ada gitu dukungan dari orang tua siswa dalam proses pembelajaran atau saat belum dimulainya pembelajaran itu? Tentunya harus ada, kita harapkan harus memang ada kerjasama dengan orang tuanya. Misalnya ini ya, ketika jam pembelajaran jam 7.30 harus sudah ada masuk. Nah, itu salah satu dukungannya. Jangan terlambat. Nanti kita sudah memulai pembelajaran, anaknya masih baru datang contohnya itu kan. Jadinya kan dia akan ketertinggalan. Tapi rata-rata murid saya bagus kerjasama dan dukungan orang tuanya. Seperti itu. Misalnya kemarin itu kan di sini kan selalu ada disiplin kajian. Siapa yang rambutnya panjang akan dipotong oleh guru di sekolah. Begitu saya sampaikan, tolong Bu Fatih ini rambutnya panjang, nanti takutnya dia nangis ketika dicukur sama guru di sekolah ya. Hanya dan datang besok udah dicukur rambutnya itu gitu, macam begitu. Jadi ya bagus kerjasama dengan orang tua. Nah, terakhir nih Bu, yang saya tanya-tanyakan ya, kurikulum apa yang digunakan dalam mengajar anak yang berkebutuhan khusus itu? Apakah sama siswa yang normal pada umumnya atau memang beda gitu kurikulumnya? Kalau kurikulumnya sih sama ya. Kalau dulu tuh K13, sekarang itu kan ada lagi pembelajaran yang mendalam kan, PM ya. Nah itu cuma yang untuk SLB ini ada spesifiknya ya. Misalnya pelajaran akademiknya matematika, bahasa Indonesia sama seperti sekolah umumnya. Cuma spesifiknya kalau di SLB cara penyampaiannya bagaimana dan kedalaman materinya seberapa, itu yang membedakannya.
Dan angka kelulusannya atau KKM-nya itu sama seperti sekolah umumnya. Cuma misalnya 8 itu kan kriteria kelulusannya ya, contohnya 8 di SLB dengan 8 yang di sekolah umum tentunya berbeda. Seperti itu. Misalnya di sini angka 8 kelulusannya dia sudah bisa membaca suku kata. Nah, tentunya beda dengan 8 yang di SD umum. Berbeda. Iya. Iya. Ya, mungkin itu saja ya Bu ya pertanyaan dari saya. Ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sama-sama Mbak ya. Ya, Semoga Assalamualaikum. sukses lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.